Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Diana's Class. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Nah, berkembang biak itu sendiri memiliki pengertian salah satu cara makhluk hidup memperbanyak diri atau menghasilkan makhluk hidup baru yang sejenis. Tujuan dari berkembang biak agar tidak punah atau mempertahankan spesiesnya dan untuk mendapatkan keturunan. Adapun macam-macam perkembangbiakan hewan terdiri atas dua, yaitu generatif atau kawin dan vegetatif atau secara tidak kawin. Kita bahas tentang generatif dulu. Generatif ini terjadi melalui pembuahan sel kelamin betina yang dihasilkan oleh ovarium dan oleh sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh testis. Ada 3 macam jenis perkembangbiakan generatif. Yang pertama itu ovipar. Ovipar atau bertelur. Artinya, perkembangbiakan hewan secara kawin dengan cara mengeluarkan telur dari tubuh induknya yang harus dierami sampai menetas. Itu ovipar. Ciri-cirinya, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar tidak mengalami masa mengandung. Umumnya tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, tubuh ditumbuhi bulu, tidak berdaun telinga. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar antara lain ikan, burung, dan katak, ayam, penyu. Contoh proses perkembangbiakan. Nah, di sini ada proses perkembangbiakannya. Katak dewasa menghasilkan telur, lalu berudu, kemudian berudu dengan 2 kaki, berudu dengan 4 kaki, katak muda, katak dewasa lagi. Maka ini siklus dari perkembangbiakan katak. Biasanya kita sebut dengan metamorfosis sempurna. Kita bahas yang kedua, yaitu vivipar. Vivipar artinya perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ciri-cirinya mengalami masa mengandung, memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya, tubuh ditumbuhi rambut, berdaun telinga. Contoh hewan vivipar yaitu kucing, singa, sapi, kambing, kerbau, anjing, lumba-lumba, dan mamalia lainnya. Adapun prosesnya ini seperti yang terjadi pada kucing, masa kehamilannya antara 59 sampai 7 hari atau bisa dirata-ratakan hingga 65 hari. Cara gampang mengingat adalah dengan membandingkan dengan manusia. Manusia hamil selama 9 bulan, sedangkan kucing 9 minggu. Kucing itu mengalami pertumbuhan dari bayi hingga dewasa. Akan tetapi, kucing memiliki siklus reproduksi yang berbeda dengan hewan lain maupun manusia. Misalnya anjing. Hewan ini mengalami siklus reproduksi yang rutin dan spontan dalam hal pelepasan sel telur dari induk telur. Dalam bahasa kedokteran disebut ovulasi. Sedangkan siklus reproduksi kucing tidak berlangsung teratur dalam periode tertentu. Tahap birahi atau minta kawin pada kucing dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah lama matahari bersinar dalam 1 hari. Kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu ovovivipar. Jadi ini gabungan dari ovipar dan vivipar. Artinya, perkembangbiakan secara kawin dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Tahapannya meliputi embrio berkembang dalam telur di tubuh induknya sampai menetas, kemudian hewan baru keluar dari tubuh induknya. Ciri-cirinya, telur menetas di dalam tubuh induknya. Anak dikeluarkan dengan cara melahirkan. Cadangan makanan embrio berasal dari dalam telur. Contoh antara lain yaitu ular,
kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Proses perkembangbiakannya dimulai dengan bertelurnya hewan betina di dalam tubuh. Telur tersebut akan dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan, menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio di dalam telur. Inilah yang disebut kehamilan. Embrio tersebut akan menetas di dalam tubuh hewan betina. Kemudian calon bayi itu dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina seperti proses melahirkan. Kita ke bentuk perkembangbiakan yang kedua, yaitu vegetatif. Vegetatif ini perkembangbiakan tanpa melalui proses peristiwa perkawinan atau tidak terjadinya proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Contoh jenisnya yaitu yang bertunas, fragmentasi, membelah diri. Kita mulai dengan yang bertunas. Pengertiannya, tunas atau bertunas adalah cara perkembangbiakan pada hewan pada saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya sehingga menjadi organisme baru. Organisme baru adalah klon dari dan secara genetik identik dengan organisme induk. Sebuah organisme baru tumbuh dari hasil atau kuncup pada orang tua. Contoh, ada Hydra, Solentrata, dan Porifera. Hydra adalah jenis hewan air tawar kecil, termasuk pemangsa dalam filum Cnidaria dan kelas Hydrozoa. Hydra banyak ditemukan di air tawar yang bersuhu tropis dan tidak tercemar. Hydra juga termasuk hewan multiselular yang memiliki tubuh berbentuk tabung. Panjang tubuhnya diperkirakan 10 mm. Hydra hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Berarti Hydra ini sangat kecil. Cara berkembang biaknya yaitu tanda pertama adalah tubuhnya kuncup, kemudian tentacles dan mulut pada Hydra mulai berkembang. Setelah terlihat perkembangan tentacles dan mulut Hydra, dimulai proses pemisahan tunas dari Hydra dewasa. Umumnya, tunas atau organisme baru lebih kecil dari Hydra dewasa. Kemudian, pada langkah terakhir, tunas terputus dari induknya atau Hydra dewasa yang umumnya berukuran 3/5 dari ukuran induknya. Tentu kalian penasaran hewan Hydra itu seperti apa? Nah, Hydra ini seperti, ya bentuknya seperti tumbuhan, tapi dia memiliki tentakel. Jadi kayak kaki-kaki. Oke, kita kembali ke hewan lainnya yaitu Solenterata. Nah, ini disebut juga Cnidaria karena memiliki sel penyengat yang terletak pada tentakel di sekitar tubuhnya. Solenterata berkembang biak vegetatif dengan cara bertunas, diawali dengan terbentuknya kuncup di bagian kaki. Ini kuncup di bagian kaki pada fase polip. Kemudian kuncup tersebut pelan-pelan akan makin membesar yang akan membentuk tentakel. Tentakel itu seperti gini-gini ya, yang kaki-kakinya. Kuncup akan bertumbuh dan menempel di sekitar kaki induknya sampai kuncup baru tumbuh pada induknya. Contohnya adalah ubur-ubur dan anemon laut. Gambarnya seperti di samping ini ya. Ini Solenterata. Ke Porifera. Porifera. Nah, ini dari namanya aja kita bisa lihat Porifera itu artinya berpori-pori atau lubang-lubang. Jadi Porifera atau spons adalah hewan multiseluler seperti Hydra. Pada umumnya, semua Porifera merupakan spesies makhluk air yang hidup di laut di kedalaman 8.000 meter dan tidak berpindah tempat. Walaupun ada juga Porifera yang hidup di air tawar. Porifera adalah hewan yang memiliki banyak pori pada tubuhnya, sehingga air dapat melewatinya. Tubuh Porifera terdiri dari
mehosil yang diapit dua lapisan tipis sel yang tidak memiliki tugas khusus dan melebihannya dapat menjadi tipe sel lain, serta dapat berpindah antara sel utama dan mehosil. Hewan yang tergolong dalam hewan tingkat rendah ini berkembang biak dengan cara bertunas. Oke, bisa lihat gambarnya, itu dia berpori-pori, banyak lubang. Lanjut ke fragmentasi. Pengertiannya adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Contoh hewannya itu cacing pipih dan cacing pita. Nah, ini cacing pipih. Ini yang terdapat pada hewan. Cara mereka berkembang biak seperti ini. Jadi mereka butuh hewan lainnya sebagai tempat untuk berkembang biak. Oke, kita ke membelah diri. Nah, membelah diri di sini artinya hewan dengan jalan, itu cara berkembang biak hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri diawali dengan inti sel hewan bersel satu akan membelah diri menjadi dua bagian. Pembelahan dua bagian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru. Contohnya amuba. Ini contoh yang paling umum kan? Yang paling sering kita dengar hewan yang membelah diri itu amuba. Sementara sebagian perubahan geografis atau atmosfer mampu memusnahkan sebagian besar organisme hidup, organisme uniseluler seperti amuba. Mampu bertahan karena kemampuan reproduksi mereka yang cepat. Gambarnya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi dari satu, ini akan membelah menjadi dua. Nah, dari sini dia akan membelah lagi, bisa lagi membelah dia. Jadi dari satu bisa membelah menjadi banyak. Oke, demikian pembahasan kita tentang perkembangbiakan hewan, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.